ini kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kita sudah ada pada bab 2, yaitu berkreasi dalam cerita imajinasi. Nah, anak-anak, pada bab ini kita akan belajar bagaimana membuat teks imajinasi. Tentu kalian semua pasti ingin menjadi seorang penulis yang hebat. Kalian pernah mendengar cerita tentang Harry Potter atau Lord of the Rings? Nah, ini adalah karya-karya luar biasa, karya-karya yang hebat yang ditulis oleh seorang penulis-penulis imajinasi yang luar biasa. Nah, anak-anak, dalam teks ini atau seorang penulis dari teks imajinasi memberi manfaat bagi masyarakat selain menghibur, juga memberi banyak pemahaman tentang kehidupan. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih yang dimaksud teks imajinasi. Nah, teks imajinasi adalah sebuah teks yang merupakan hasil imajinasi, tetapi sifatnya hanyalah hayalan, bukan berdasarkan kisah nyata. Jadi sekali lagi anak-anak, teks imajinasi ini hanya bersifat hayalan semata dan bukan diangkat dari kisah nyata. Contohnya adalah, pernahkah kalian mendengar atau menonton serta membacakan sebuah teks yang diangkat tokohnya adalah kuda yang bersayap? Nah, ini memang tidak ada di dalam kehidupan nyata, tetapi ini merupakan hasil imajinasi yang diangkat oleh seorang penulis, kemudian dikembangkan dalam bentuk teks dan dalam bentuk yang lain. Nah, hari ini kita ada pada bagian yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana isi dan unsur dari teks imajinasi, namun sebelumnya kita akan lihat teks berikut ini. Ini adalah sebuah contoh teks imajinasi dengan judul Bayangan dalam Cahaya. Nah, kalian akan membacakan teks ini, memperhatikan ceritanya, kemudian kita akan mendiskusikan beberapa hal dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Untuk pertanyaan yang pertama, apa maksud yang tersirat dalam judul teks 1 tersebut? Yang kedua, apakah judul tersebut mencerminkan isi teks tersebut? Yang ketiga, setujukah jika teks tersebut dikategorikan sebagai cerita imajinasi? Jelaskan alasanmu. Yang keempat, apa yang terlihat oleh Yesus ketika mendengar suara geledek tersebut? Yang berikut, tindakan apa yang dilakukannya setelah mengetahui hal tersebut? Adakah keanehan yang bersifat imajinatif dalam kehidupan Yesus? Bagaimanakah akhir cerita tersebut? Identifikasilah unsur-unsur yang berhubungan dengan isi kedua teks tersebut. Kita mulai dari tema, latar, tokoh dan wataknya, konflik, kemudian akhir cerita. Nah, anak-anak, dari teks bayangan dalam cerita, kita akan membuat sebuah tugas, yaitu pada aktivitas 1. Dari tugas ini kita akan dapat memahami dan mengerti unsur-unsur dalam cerita imajinasi. Terlebih khusus kita akan bertolak atau berangkat dari cerita yang sudah membacakan tadi. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. God bless you all.